We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat sore, Pak Harto. Selamat sore, Pak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aslinya mana, Pak Made ini? Saya aslinya di Denpasar. Oh, Denpasar. Oke. Area. Waduh, kok bisa sampai New Zealand ngajar gamelan? Kebetulan saya gini, student di sini. Oh, gitu. Ya, saya ambil PhD di sini, Pak Harto. Ambil PhD? Sebaiknya saya panggil Pak Suyoto atau Pak Sutoyo. Pak Sutoyo, Iya. sorry. Iya. Oh, PhD student di situ. Iya. Oh, nah di Denpasarnya? Saya di Denpasar Selatan. Oh, dosen? Iya, saya mengajar di ISI Denpasar. Oh, begitu. Ya. Oke, saya mulai ya, Pak ya. Ini mau mulai, oke. Ya. Ini teman-teman sudah saya ajak masuk, nggak tahu ini. Oh, ini masih, ini belum jam 3 kayaknya, Pak. Iya. Tapi saya udah minta mereka masuk kok. Oh, gitu. Iya. Saya mulai ya, Pak ya. Boleh, Pak. Selamat sore, Pak Made Kartawan. Selamat sore, Pak Sutoyo. Guru gamelan di University of Canterbury, Christchurch, New Zealand. Nah, Pak, bagaimana Pak Made bisa mengajar gamelan di universitas di sana, Pak, ceritanya? Begini, kebetulan saya dulu ketika mau lamar PhD di University Canterbury, kemudian di tahun 2016 saya datang ke sini di akhir tahun 2016, kemudian di awal 2017 itu saya baru mulai kuliah. Saya mendapatkan beasiswa LPDP dulu. Kemudian ketika saya belajar di sini, saya sangat terkejut sekali melihat ada seperangkat gamelan Bali yang dimiliki oleh School of Music di sini di University Canterbury. Dan kebetulan juga di tahun 2017 itu ada seorang dosen baru yang dari Amerika, namanya dari Seattle. Nah, dia juga pernah belajar gamelan Bali. Nah, akhirnya kita bertemu untuk kembali menumbuhkan menghidupkan kegiatan gamelan itu lagi gitu. Tapi memang sebelumnya kelas gamelan itu sudah ada sebelumnya. Nah, setelah itu kita di tahun 2017 itu saya mulai melatih gamelan, dan itu memang partisipannya atau pesertanya cuma 3 orang. Oh. Iya, karena mereka belum tahu informasinya lebih jelas. Kemudian sebulan kemudian ada beberapa orang yang datang, hingga akhirnya di akhir 2017 itu kita mendapatkan 25 orang partisipan, jadi pemusisi yang tertarik. Cukup banyak juga, saya terkejut juga. Wah, cukup alatnya. Ya, cukup alatnya. Kebetulan alatnya yang dimiliki oleh University Canterbury ini alatnya cukup lengkap juga.
ketika itu bagi saya sangat surprise sekali karena eh, dari 3 orang menjadi 25 orang yang tertarik begitu. Nah akhirnya dari tahun itu sampai sekarang kelas itu masih berjalan dan banyak yang pesertanya tidak hanya dari student University Canterbury tapi juga dari eh, sebagai community group lah. Oh gitu. Nah, gamelan itu berarti pernah nganggur, Pak, ya? Iya, benar. Nah, Nah, dulunya siapa yang mengajar, Pak? dulu di tahun gamelan itu dibeli oleh University Canterbury di tahun 1995. Wow, cukup lama. Ya, cukup lama juga. Kemudian ada seorang guru Bali yang namanya Pak Wayan Sadre, yang kebetulan beliau ini seorang musisi Bali yang berasal dari Ubud Peliatan dan kemudian menikah dengan seorang New Zealand, seorang perempuan New Zealand. Nah, pada saat itu di tahun 96 Pak Wayan ini sudah mulai mengajar gamelan di universitas itu sampai pada tahun kalau tidak salah 2005 berakhirnya. Iya, Oh, semenjak itu gamelan itu sudah tidak digunakan lagi. wow, sayang Kita sekali. akhirnya saya datang di tahun 2017 itu dimulai. Sudah disiapkan untuk Pak Made. Barangkali seperti itu. Iya, waktu itu. Iya. Oh, Pak Made ambil PhD apa di sana? Jurusan Saya apa? kebetulan DMA istilahnya, Doctor Musical Arts. Ya. Dan riset tentang apa, Pak? Riset saya tentang musik education, tapi Oh, ada oke. performanya juga. Jadi ada perpaduan antara riset dan performanya. Tapi performance Western music atau Enggak, saya kebetulan karena basic saya seorang tradisional musisi tradisional, saya memanfaatkan itu di samping juga mengenalkan musik Bali kepada mereka. Jadi risetnya tentang musik education tentang bagaimana gamelan Bali itu dipelajari oleh mahasiswa luar negeri yang non Balinis atau non yang tidak sama sekali tidak tahu tentang gamelan dan bagaimana strategi pengajarannya itu yang menjadi fokus riset saya. Nah kebetulan karena kebetulan juga saya mengajar di sana, jadi sekalian saja memperkenalkan musik sambil risetnya itu. oh gitu. Iya. Nah, mengapa University of Canterbury mengadakan kelas gamelan, Pak? Apakah karena tidak ada yang main atau apakah ada pelajaran khusus atau hanya ekstrakurikuler ini sebetulnya Oke, yang ini ya. pertanyaan bagus sekali pasti itu. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di tahun 95 itu ada seorang eh, dosen yang namanya Profesor Ellen Dobson. Beliau sudah kebetulan emeritus sekarang. Nah, beliau Ellen Dobson ini pernah belajar ketika mengambil PhD-nya di Inggris, pernah mempelajari sedikit tentang gamelan. Nah, beliau kemudian Ellen Dobson ini kemudian menjadi pengajar di University Canterbury dan akhirnya karena kedekatan dengan pengetahuannya terhadap gamelan, kemudian memang betul-betul tertarik juga terhadap gamelan Bali khususnya. Akhirnya eh, karena kebetulan juga beliau ini mengisi kelas etnomusikologi. eh, Ya, etnomusikologi kan erat kaitannya dengan musik-musik yang di luar musik Western, yang musik etnis yang begitu. Nah, diadopsilah eh, gamelan Bali. Nah, gamelan di Bali dibeli oleh atas inisiasi dari William Dawson itu. Nah, kemudian di tahun 96 gamelan itu mulai diajarkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, dan itu mereka juga memasukkannya gamelan ini sebagai bagian dari kurikulum musik. Oke, oke. Iya, dari kurikulum musik pada studi musikologi, etnomusikologi dan musik education. Jadi
eee, pernah, jadi, gamelan itu bahkan, gamelan itu saya dengar pernah menjadi compulsory, course di sini. Jadi setiap student yang mengambil, field, music, jadi dia harus mengambil, kelas gamelan gitu. Nah mungkin karena beberapa, saya belakangan ini setelah itu, saya tidak tahu lagi ya. Karena saat ini memang sih ada gamelan itu masih diambil bisa dipelajari, tidak hanya dipelajari sebagai, kesenangan saja, tetapi juga sebagai course juga sampai sekarang. Bahkan, di level ada 100 dan sampai 300 lah course-nya. Dan jadi sampai sekarang itu masih di, gamelan Bali itu masih dipakai sebagai, kurikulum, dari, sekolah Oh. musik. Nah, Iya. walaupun waktu itu menganggur beberapa tahun itu Iya. juga termasuk compulsory course? Nah, maksud Pak Sutoyo setelah di tahun 2005 menganggur itu Iya. tidak ada. Oh, nggak Jadi ada, oke. vakum pada saat itu, tapi kemudian saya datang di 2017 itu kembali dimasukkan kepada, course, tapi Oh, bukan compulsory, tapi jadi course pilihan lah, tapi iya iya. bukan ekstrakurikuler, tapi sebagai course yang bisa dapat kredit Oke mahasiswa oke. itu. Nah, seberapa pentingkah gamelan untuk orang New Zealand, Pak? Kok sampai jadi compulsory course, sampai menjadi course bisa dapat kredit segala? Eee, saya, eee Saya tidak bisa menjawab seberapa penting ya, tetapi Kita harus kenyataannya pede, Pak, bahwa harus hah? pede. Kita harus pede. Tetapi kenyataannya memang, tidak hanya di University Canterbury, jadi Victoria University juga ada gamelan di Pulau Utara, di North Island, bahkan itu, gamelan itu juga eee eee, di juga digunakan sebagai compulsory course buat student mereka. Ada 2 orang tokoh yang memang sangat intens dulu di, eee eee, apa, khususnya di Victoria University, Bodi, dan ada seorang orang Bali yang kebetulan masih ada di sana yang juga, beliau ini sangat berperan penting dalam penyebaran musik gamelan Bali di New Zealand, namanya Wayan Gede Yudana. Jadi, Wayan Gede Yudana ini menjadi juga seorang pionir itu juga, bagaimana yang saya sampaikan tadi, Pak Wayan Sadra tadi, beliau itu, menjadi seorang pionir terhadap, penyebaran gamelan Bali di New Zealand. Saya melihat bahwa memang gamelan Bali di New Zealand ini sudah mulai cukup dicintai oleh masyarakat New Zealand. Sebagai buktinya kita, grup di sini, terutama di grup yang saya, ajarkan di sini, grup yang saya ikuti di sini, memang beberapa kali diundang oleh beberapa kegiatan di sekitar, Christchurch ya. Jadi ada, mmm, misalnya, kedutaan Thailand waktu ini juga mengundang untuk performance gitu, ada kedutaan Malaysia, juga Cina dan sebagainya, karena Padahal mereka mereka punya gamelan juga kan, Pak, ya? iya barangkali tapi tidak ada di sini, Oh, tapi gitu. mereka ya mungkin, ke komunitasnya mungkin agak kecil juga ya, Iya iya saya iya. nggak tahu mungkin, tapi mereka pada saat itu pada festival itu mereka berdasan juga, tapi hanya tarian begitu, tapi tidak sebesar, grup dari gamelan Bali ini. Jadi saya merasa bahwa, New Zealand ini mereka hanya kurang, kita hanya kurang mengenalkan aja, tapi mereka cukup antusias juga, dan sekarang saya, eee eee, student-student yang mengikuti gamelan di kelas ini juga kebanyakan orang, New Zealand, di samping orang-orang, student Asia ya. Jadi mereka sudah mulai, tertarik lah gitu karena, eee mereka dengar, kemudian melihat lihat pentasnya, kemudian kita sering pentas juga di berbagai, luar kota, ya Christchurch juga, akhirnya mereka mendengar dan mereka tertarik.
Berarti kesempatan kita untuk menjajah musik di New Zealand Iya, kesempatannya masih besar ya? betul, karena saya melihat juga masyarakat New Zealand ini yang ada yang kebudayaan orang lain karena buktinya masyarakat banyak etnis yang ada di sini New Zealand ini gitu. Tapi itu buktinya bahwa masyarakat New Zealand itu memang masyarakat terbuka, apalagi terhadap kesenian, kebudayaan. Ini memang betul Pak Suyoto, itu peluang kita sebenarnya untuk mengisi itu. Iya, iya, iya. Apakah ada gamelan Jawa juga, Pak, di universitas atau di komunitas lain, Pak? Ada di Victoria University, ada seorang gamelan Jawa juga di sana. Bahkan saya dengar gamelan Jawa yang lebih dulu datang dari ke New Zealand, Oh, ya yang sampai sekarang pengasuhnya Pak Budi. Budi Saputra namanya, beliau seorang apa namanya, karyawan KBRI. Nah, kebetulan oh, tapi juga mengajar gamelan Bali di Victoria University. oh, oh, Iya, jadi amazing. jadi peluang dan kebudayaan Indonesia ini menyebar di New Zealand ini sudah sangat eee, besar lah begitu Pak. Saya dengar saya dengar kalau saya belum pernah ke New Zealand Mhm. atau Australia. Tapi Australia sama New Zealand kan ya negara sepi ya. Iya, betul betul. Itu belum dimasukin angklung, belum dimasukin alat musik yang lain kan. Mhm mhm. Sebetulnya kita bisa 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 menyebarkan kebudayaan di sana lebih banyak kan. Betul Pak Yusuf. Iya, 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 betul. iya. Iya, betul tuh. Nah, mengapa gamelan Bali yang dipilih untuk dipelajari, Pak? Apakah karena New Zealand lebih dekat dengan Bali dibanding daerah lain, khusus di Christchurch ini? Oke, Apa karena Pak Wayan iya. Sadro yang pertama? Ya itu karena satu yang saya sampaikan, karena, seorang tokohnya itu Ellen Dobson itu pernah belajar bahasa Bali, kemudian pernah datang ke Bali juga dan Oh, ya, ya. menyaksikan langsung bagaimana, musik Bali itu dimainkan dan memang tertarik. Nah itu yang, eee, nah kebetulan juga memang dari, kelas-kelas, ini kan, pahamnya etnomusikologi sebagai sebuah keilmuan ya. Nah, itu yang juga menjadi salah satu support-nya. Jadi etnomusikologi itu, eee eee, apa, eee, memang sebetulnya berkembang anggaplah di barat atau di Amerika dan sebagainya, kemudian datang ke sini, ya juga berpengaruh seperti itu. Jadi, bukan meniru sih, mungkin karena betul Pak, mungkin, satu memang ada tokohnya, kemudian memang Bali mungkin kayaknya lebih dekat. Iya, banyak turis Ingat, New Zealand justru juga. ada musik lain yang punya, yang saya lihat bahwa yang mesti mereka harus, kembangkan misalnya musik Maori menjadi sebenarnya musik etnik yang menjadi, originalnya musik orang New Zealand begitu. Tapi saya nggak tahu pasti bagaimana, apakah, eee eee, apa, musik Maori ini pernah dipelajari di University Contemporary atau enggak. Tapi saya lihat sih, musik Maori ini menjadi, salah satu, kebanggaan orang-orang New Zealand juga. Ah, Mhm. oke, Pak. Ini saya ada Oh, iya. bisa ceritakan tentang ini, Pak. Sebentar, Oh, sebentar saya besarkan dulu. iya iya iya. Oke, Wah. silakan, Pak. Bisa Ah, ceritakan tentang ini. ini, kebetulan, acaranya kalau nggak salah di tahun akhir 2018 ya, di Samoa ini 2017. ya, di Samoa 2017. ini. Oke. 2017 ya? Ya, 2017 Iya, akhir Oktober, ya. ya Desember, ya. ketika, kita ada kebetulan Pak Dubes, Pak Tantowi Yahya, eee, beliau pernah ke Christchurch ini, ke University Canterbury dan bertemu dengan mahasiswa, memberikan
support dan saran waktu itu. Kemudian saya sempat bincang-bincang dengan beliau. Kemudian, nah memang beliau ini sangat mensupport kegiatan kami di sini. Nah, acara ini adalah mungkin sebuah misi kebudayaan ya pada waktu itu di Samoa ya dengan beliau. Ini saya kebetulan bukan bermain gamelan tapi saya menari waktu itu. Bisa, Pak? Iya, kebetulan belajar sedikit lah. Oh. Iya, saya belajar menari, kemudian saya menari di sana. Ya, memang bagian dari kami mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, karena beliau yang punya program Pak Dubes lebih. Oke. Ada lagi satu, saya bukakan Instagram dulu, Pak, ya. Aha. Oke, Pak. Creating a fusion of Balinese, Indian, Brazilian, and Arabic beats and rhythm. Iya. Apa yang telah Pak Made lakukan dengan teman-teman dari negara lain ini, Pak? Silakan. Kebetulan waktu itu ini Literary for Festival ya di tahun ini kan kalau tidak salah tahun ini atau tahun depan, tahun lalu sorry, tahun lalu ya, Tahun lalu. tahun lalu. Saya juga karena saya lupa ingat nih. Ini sebenarnya kita membawa bawa tim gamelan ke sana. Nah kebetulan di samping kita memainkan musik Bali, ini acara spontanitas saja. Nah ada beberapa orang musisi yang dari luar. Gimana kalau kita main dengan ritme yang ini, gitu. Mereka bilang begitu aja, misalnya dalam waktu sekian menit. Tapi saya sendiri mencoba mengisi ritme-ritme yang diberikan kepada saya atau celah-celah musik yang diberikan kepada saya. Jadi saya menggunakan tetap menggunakan basicnya Balinese teknik sebagai drummer kendang, tapi mengisi itu di sela-sela ritmenya musik mereka gitu. Jadi semacam kolaborasi dadakan begitulah, Pak Sutoyo. Bisa, Pak, ya? Bisa. 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 Kenapa enggak bisa? Bisa. Wow, itu saya rasa cantik sekali. Sangat-sangat United Nation ya. Iya, iya. Memang sih banyak begitu. Balinese Gamelan sudah mulai dari beberapa periode yang lalu sudah mulai dikolaborasi dengan musik lain. Pak, kalau di Bali gamelan kan benda yang sakral. Tentu saja di Jawa juga. Lalu ada mungkin kalau di beberapa daerah masih ada pakai sesajen dan sebagai sesaji ya kalau. Lalu ada yang pakai dupa dan sebagainya. Nah, apakah hal-hal begini juga diajarkan kepada mahasiswa-mahasiswa di sana, Pak? Seperti tata cara kesakralan gamelan itu apakah diberitahukan kepada mahasiswa-mahasiswa di sana juga? Iya, ini pertanyaan bagus sekali, Pak. Memang di samping saya mengajarkan musik, memang
maksudnya mengajarkan bagaimana musiknya itu dimainkan, saya juga memberikan informasi kepada mereka soal culture-nya, kebudayaan bagaimana musik itu sesungguhnya dari culture bearer-nya. Jadi musik dari asal itu bagaimana mereka memeliharanya. Betul sekali. Sebagai salah satu contoh saja, sebelum kelas dimulai, saya menjelaskan bahwa di Bali itu musik gamelan itu instrumen itu sangat dihormati. Jadi eh, sangat bukan tabu ya, tapi sangat Sakral, sakral. tidak diinginkan oleh biasanya bagi musisi dan orang bagi guru untuk melangkahi instrumen itu biasanya step tentunya. Nah itu yang pertama kita ajarkan kepada mereka, ya bukan diajarkan, diberitahu kepada mereka bagaimana, karena itu bagian dari respeknya orang Bali terhadap berkesenian mereka gitu. Jadi memang betul itu juga kita beritahukan kepada mereka. Nah memang sih tidak seperti di Bali ya. Jadi setiap pementasan itu selalu didahului dengan upacara kecil gitu. Tapi di sini saya berusaha juga memperkenalkan seperti itu, seperti misalnya saya membuat sebelum pada saat pertunjukan mungkin gebogan lah semacam sesajen kecil itu untuk mengenalkan kepada mereka bahwa inilah konteks musiknya sesungguhnya yang ada di Bali. Begitu, walaupun dengan skala yang sangat kecil dan terbatas, tapi memang di Bali memang itu dilakukan secara rutin, intens begitu ya, karena memang gamelan itu tidak banyak hal yang berkait dengan kebudayaan gamelan di Bali, misalnya aspek keagamaan, sosial, dan sebagainya, pendidikan juga. Nah, begitu Pak Sute. Dan mereka juga ikut mempraktekkan, Pak. Maksudnya Iya. mereka, oke. Mempraktekkan, ya, mereka tidak. Ya, mereka tidak sembarangan kan ya? Tidak. Makanya begitu. Kebetulan koordinatornya juga menjelaskan itu juga bahwa ini memang begitulah. Nah, tidak sebagai bagian dari respect kita terhadap musik. Karena sungguhnya juga saya jelaskan kenapa dia pernah bertanya student itu, kenapa kita harus tidak boleh melangkahi musik instrumen itu? Karena saya katakan bahwa proses pembuatan gamelan di Bali itu tahapnya sangat berkaitan dengan aspek keagamaan. Jadi begitu gamelan itu mulai dibuat, jadi biasanya pandai gamelan gitu ya, pandai yang pembuat itu sudah memilih hari yang baik, disebut dengan dewasa ayu kalau kita di Bali. Kemudian pertama ketika dia melakukan peleburan bahan material itu, mereka membuat sesajen kecil. Nah, sesajen kecil ini udah dibuat pertama kali ketika gamelan itu mulai dikerjakan. Hingga pada akhirnya, dan ketika gamelan itu mulai di-tuning juga, mereka mencari hari baik juga kadang-kadang. Oh ini, karena itu kepercayaan. Kemudian setelah selesai, gamelan ini dipucare, disebut dengan maspas. Ya, begitu sehingga gamelan itu barangkali tanda kutip disakralkan, tetapi memang betul-betul dihormati. Jadi sebagai bagian dari kebudayaan orang Bali. Kemudian, nah di samping itu kita di samping pementasan, begitu kita melakukan pementasan juga, kita sering Pak Sutoyo mungkin sering pernah lihat, kita ada upacara kecil lah pada saat pementasan juga. Di dalam kalender Hindu Bali itu juga ada hari khusus yang dipersembahkan khusus untuk hari gamelan itu sendiri, disebut dengan Tepak Klurut. Jadi upacara yang dikhususkan pada benda-benda seni lah seperti gamelan dan sebagainya. Nah, masih berapa lama lagi di New Zealand, Pak? Mudah-mudahan sampai
tahun ini saya sudah menyelesaikan studi saya dan harus balik ke Bali lagi. Nah, terus gamelannya siapa yang jaga nih? Ini pertanyaan yang luar biasa. Ini kebetulan menjadi concern kami juga dengan koordinatornya. Kit 2 tahun lalu sebenarnya 2 tahun lalu kita sempat berbincang-bincang dengan, Head School of Music yang juga dengan, Vice President di sini. Bagaimana, kalau, misalnya saya sudah tidak jadi student lagi atau mengajar di sini, siapa yang akan melanjutkan. Memang, saya pernah mengontak beberapa teman yang kebetulan dari jurusan isi dan bahasa juga, yang, ingin berminat lah, karena, tidak hanya mengajar, tapi mereka, eee eee, berusaha menyiapkan, beasiswa untuk S3 atau S2 yang ingin. Oh, Ini bagus sekali Pak Sutoyo, ini bagus banget luar ini. luar biasa ini berita luar biasa menurut saya. Iya iya Jadi iya. jadi, University Canterbury berusaha menyiapkan beasiswa, tetapi, mereka tidak bisa mengundang guru Bali yang hanya mengajar, 2 jam 4 jam per week itu, karena mereka mengatakan ini tidak cukup untuk hiduplah di New Zealand. Tetapi alangkah baiknya kalau ada mahasiswa Indonesia atau siapapun, di Bali yang ingin tertarik dan belajar, dan mereka akan menyediakan beasiswa untuk itu, dan sekaligus mengajarkan gamelan Bali sebagai course dari school, program mereka gitu. Menurut saya ini sangat peluang yang sangat bagus sekali. Sudah dapat, Pak? Kita sudah merancang 2 tahun lalu. Nah, betul-betul menyulitkan kita semua di sini, karena pertama tidak ada, kepastian untuk menjamin bahwa kita bisa masuk ke New Zealand. Itu yang pertama. Itu yang menjadi kesulitan kita. Akhirnya, ada beberapa, orang Bali yang teman-teman Bali, dosen Bali yang kebetulan, juga sangat, baik dalam bidang sebagai musisi dan bagi komposer dan sebagainya, dan secara akademik juga cukup bagus. Dan memang, itu sudah, kebetulan kita persiapkan untuk konten dan sebagainya. Nah, pada suatu saat nanti kalau kebetulan memang sudah kebetulan border sudah dibuka dan sebagainya, segalanya sudah seperti sedia kala lagi, mungkin kita akan lanjutkan itu gitu. Jadi kendalanya di sana apa Sutoyo hari ini? Jadi Kan Bapak belum bisa pulang juga. iya, kebetulan juga saya tidak bisa pulang juga. Jadi sampai akhir tahun ini pasti Aman. mereka masih bisa bernafas lah, masih ada guru di sini sampai tahun ini gitu. Oke. Terima kasih Pak Made atas sharing-nya ini. Iya, terima kasih banyak. Mungkin ya mohon maaf kekurangannya. Sangat luar biasa. Oke, terima kasih Mas. Kita ketemu di New Zealand atau kita ketemu di Denpasar. Oke, ya saling kontak nanti Pak Sutoyo. Siap. Matur suwun semua, Pak. Semua kembali. Ya. Terima kasih, Pak. Iya, terima kasih kembali. Sukses selalu. Iya, terima kasih.